Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun juga salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan terima kasih kepada Bapak Deden Ibnu Suja, MESY, telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan presentasi terkait dengan materi pada mata kuliah kewarganegaraan, yaitu pada pertemuan ke-12 yang dipaparkan oleh kelompok 3, yaitu kelompok saya sendiri tentang negara hukum. Sebelum itu, izin memperkenalkan, nama saya Muhammad Afton Cilmi dengan NIM 12392408182 semester 2 kelas D, Prodi Manajemen. Baik, langsung saya akan memaparkan materi tentang negara hukum. Pengertian negara hukum merupakan alat-alat negara yang mempergunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu. Dalam negara hukum, tujuan suatu perkara adalah agar dijatuhi putusan sesuai dengan kebenarannya. Ada 4 alasan mengapa negara menyelenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum, yaitu yang pertama, 1. Demi kepastian hukum, yang kedua, tuntutan perlakuan yang sama, yang ketiga, legitimasi demokrasi, yang keempat, tuntutan akal budi. Selanjutnya, unsur negara hukum. Negara hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Ada 2 unsur dalam negara hukum, di antaranya adalah yang pertama, hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan, melainkan berdasarkan suatu norma objektif yang juga mengikat pihak yang memerintah. Yang kedua, norma objektif itu harus memenuhi syarat bahwa tidak hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan berhadapan dengan idea hukum. Selanjutnya, ciri-ciri negara hukum. Ciri negara hukum Eropa kontinental. Menurut Kant, untuk dapat disebut sebagai negara hukum harus memiliki 2 unsur pokok, yaitu yang pertama, adanya perlindungan HAM, yang kedua, adanya pemisahan kekuasaan. Dipelopori oleh Friedrich Julius Stahl. Menurut Stahl, negara hukum harus memenuhi 4 unsur pokok, yaitu yang pertama, adanya perlindungan HAM, yang kedua, adanya pemisahan kekuasaan, yang ketiga, pemerintah haruslah berdasarkan peraturan-peraturan hukum, yang keempat, adanya peradilan administrasi. Selanjutnya, ciri negara hukum Anglo-Saxon atau rule of law. Menurut A.F.D. Church, negara hukum harus memiliki 3 unsur pokok, yaitu yang pertama, supremacy of law atau supremasi hukum. Dalam suatu negara hukum, maka kedudukan hukum merupakan posisi tertinggi. Kekuasaan harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya hukum tunduk pada kekuasaan. Maka kekuasaan dapat membatalkan hukum. Dengan kata lain, hukum hanya dijadikan alat untuk membenarkan kekuasaan. Yang kedua, equality before the law atau kedudukan sama atau sederajat di mata hukum. Dalam negara hukum, kedudukan penguasa dengan rakyat di mata hukum adalah sama atau sederajat. Yang membedakan hanyalah fungsinya, yakni pemerintah berfungsi mengatur dan rakyat yang diatur. Yang ketiga, human right atau manusia dalam UU. Human right meliputi 3 hal pokok, yaitu yang pertama, the right to personal freedom atau kemerdekaan pribadi. Yang kedua, the right of public meeting atau kemerdekaan mengadakan rapat. Yang ketiga, konsep rule of law. Selanjutnya, ada tipe-tipe negara hukum, dibagi menjadi 3, diantaranya yaitu negara hukum liberal. Tipe ini menghendaki supaya negara berstatus pasif, artinya bahwa warga negara harus tunduk pada peraturan-peraturan negara. Di sini kaum liberal menghendaki agar penguasa dan yang dikuasai ada suatu persetujuan dalam bentuk hukum serta persetujuan yang menjadi penguasa. Yang kedua, tipe negara hukum formil atau division of power. Negara hukum formil yaitu negara hukum yang mendapatkan pengesahan dari rakyat. Segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu, harus berdasarkan undang-undang
Negara hukum formil ini disebut juga dengan negara demokratis yang berlandaskan negara hukum. Yang ketiga, tipe negara hukum material atau separation of power. Negara hukum material sebenarnya merupakan perkembangan lebih lanjut dari negara hukum formil. Tindakan penguasa harus berdasarkan undang-undang atau berlaku asas legalitas, yaitu dalam negara hukum material. Tindakan dari penguasa dalam hal mendesak demi kepentingan warga negara dibenarkan bertindak menyimpang dari undang-undang atau berlaku asas oportunitas. Indonesia sebagai negara hukum. Dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum tertuang pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dimasukkannya ketentuan ini ke dalam bagian pasal UUD 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara bahwa negara Indonesia adalah dan harus merupakan negara hukum. Selanjutnya adalah landasan negara hukum di Indonesia yang ditemukan dalam bagian penjelasan umum UUD 1945 tentang sistem pemerintahan negara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum atau Rechtsstaat. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum atau Rechtsstaat, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka atau Marktstaat. Yang kedua, sistem konstitusional, yaitu pemerintah berdasar atas sistem konstitusi atau hukum dasar, tidak bersifat absolutisme atau kekuasaan yang tidak terbatas. Negara Indonesia memakai sistem Rechtsstaat yang kemungkinan dipengaruhi oleh konsep hukum Belanda yang termasuk dalam wilayah Eropa kontinental. Konsepsi negara hukum Indonesia yang dapat dimasukkan negara hukum material yang dapat dilihat pada pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Landasan hukum negara Indonesia. Dasar lain yang dapat dijadikan landasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yakni pada bab ke-14 tentang perekonomian negara dan kesejahteraan sosial pasal 33 dan 34 UUD 1945 yang menegaskan bahwa negara turut aktif dan bertanggung jawab atas perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, negara hukum Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, norma hukumnya bersumber pada Pancasila sebagai hukum dasar nasional. Yang kedua, sistem yang digunakan adalah sistem konstitusi. Yang ketiga, kedaulatan rakyat atau prinsip demokrasi. Yang keempat, prinsip kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan yang disebutkan pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, adanya organ pembentukan undang-undang atau presiden dan DPR. Yang keenam, sistem pemerintahannya adalah presidensil. Yang ketujuh, kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lain atau eksekutif. Yang kedelapan, hukum bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kesembilan, adanya jaminan akan hak asasi dan kewajiban dasar manusia pada pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara 1945. Kesimpulan pada materi tentang negara hukum adalah negara yang berdasarkan hukum, tidak berdasarkan kekuasaan, dan pemerintahannya berdasarkan sistem konstitusi atau hukum dasar, atau bukan absolut atau kekuasaan yang tidak terbatas. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.